Dengarkan bersama sambutan yang terhormat Bapak Haji Ganjar Pranowo SH.MIP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Yang sangat saya hormati, sangat saya muliakan, Sultan Muhammad Arifin dari Kesultanan Kutai Kartanegara, tentu beserta seluruh keluarga besar Kesultanan. Tadi Pangeran sudah membacakan sambutan, saya mengikuti dengan seksama. Apa yang menjadi cerita dan apa yang menjadi harapan. Dan tentu hadir bersama saya teman-teman dari partai pengusung. Dari PDI Perjuangan ini banyak sekali yang hadir, Pak Ketua DPD sama teman-teman DPC. Dari Hanura terima kasih, Pak Ketua sudah mendampingi juga. Ada dari P3, dari Perindo terima kasih. Kawan-kawan relawan yang sudah menjadi guide saya. Juga kemarin berkeliling ke banyak tempat. Pak Bupati terima kasih. Saya sudah dijelaskan oleh Pak Ketua DPD tadi kondisi yang ada di Kukar. Saya senang melihat di kotanya bersih. Kotanya bersih. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah spirit buat kita semuanya, kan itu menjadi cerminan adanya kemakmuran dan kesejahteraan. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pangeran tadi, saya menjadi makin yakin bahwa keberagaman, adat, adab, seni dan budaya sangat penting buat kita. Beberapa hari ini saya berkunjung dalam sebuah roadshow yang cukup panjang. Saya mulai dari Indonesia bagian timur, Merauke, NTT, NTB, Sultra, Sulteng, Kaltim. Kami roadshow untuk melihat, mendengarkan, dan tentu saja mencatat apa-apa yang saya lihat, saya dengar, dan tentu saja aspirasi yang disampaikan. Saya lagi coba berpikir tadi melihat tarian yang sangat indah. Saya bisikkan pada Yang Mulia Sultan Kutai Kartanegara, ini tariannya kayak tarian Jawa ya. Seperangkat gamelannya pun mirip. Mungkin kalau di Jawa lebih banyak saja jumlahnya. Cara memainkannya saya kira juga sama. Gerakan tariannya, bahkan ada tarian topeng tadi, mirip juga. Pasti ada akulturasi budaya pada era itu. Pasti. Betapa hebatnya negeri ini karena kita punya banyak sekali cerita-cerita yang menarik yang kelak kemudian kita harapkan ini menjadi nilai-nilai yang selalu kita jaga, bahkan kita kembangkan. Jadi tidak hanya sekedar menjaga tapi mengembangkan. Saya sepakat untuk kita memperhatikan kesultanan yang masih hidup, masih berjalan dan berproses dengan benar. Saya sangat sepakat. Selama saya di Jawa Tengah, setidaknya Pemprov kami selalu berkontribusi kepada beberapa keraton yang secara eksistensinya masih ada. Setidaknya ada 2 yang ada di Solo. Dan terus kami melakukan dialog, melakukan komunikasi agar itu juga bisa berkembang. Karena banyak sekali
ajaran-ajaran yang sementara ini sebenarnya menjadi pegangan dengan kelebihan-kelebihan intelektualitas, spiritualitas, menerawang masa depan. Kalau di Jawa orang melihat, mendengar, membaca Pronggowarsito, itu hampir semuanya berjalan dengan kok terjadi ya, sesuai dengan ramalannya. Siapa yang memimpin negara ini? Notonegoro, jangan dibahas ini. Beliau menyampaikan itu, benar atau tidak, itulah yang saya hanya melihat saja penerawangan para ilmuwan pada saat itu, yang juga seniman, yang juga sangat hebat, yang ternyata mungkin pada saat itu ada perangkat, ada alat, atau ada kelebihan dari masing-masing individu, karena mereka bisa melakukan sebuah proses tertentu sehingga mampu melakukan itu. Rasanya saya tidak mampu melakukan itu. Mungkin dari tradisi yang ada di Kesultanan Kukar bisa jadi laku itu berjalan. Bisa jadi kemudian kearifan-kearifan itu bisa berlaku sehingga orang akan saling menghormati. Yang berikutnya Bapak Ibu, kalaulah kemudian kita melihat apa yang terjadi di area Kalimantan Timur, rasa-rasanya provinsi ini termasuk provinsi kategori papan atas di Indonesia. Ya. Wilayahnya sangat luas, kekayaannya luar biasa. Sebelah kanan tadi saya lewat sungai, gitu Pak ya, Pak Ketua. Sebelah kiri tadi ada bukit, saya melewati lorong dan ada bangunan di tengahnya. Dan itu conveyor. Apa artinya? Ada sumber daya alam yang kemudian bisa mendapatkan hasil, nilai tambah, dan menuju kesejahteraan rakyat. Tinggal, nah ini, bagaimana kita mengatur. Maka kalau dalam sambutan Sultan tadi yang dibacakan oleh Pangeran, yang paling utama hari ini untuk digenjot, untuk gaspol, cepat, sat-set, adalah SDM. Maka seluruh kekayaan alam yang masuk dikelola harus dengan baik. Governance, good governance, ditata dengan baik. Ada kontribusi kepada masyarakat sekitar, ada kontribusi pada negara, dan pendapatan yang masuk negara harus dikembalikan untuk rakyat dalam pengembangan SDM yang unggul. Dan itu hanya bisa dilakukan kalau anak-anak kita mudah mengakses pendidikan. Kalau pendidikannya rumit, sulit, mahal, maaf, tidak akan terjadi apa-apa. Tapi kalau pendidikannya murah, mudah, bahkan gratis, maka wajib belajar 12 tahun menjadi sebuah keharusan. Minimal. Bapak Ibu, inilah pengembangan SDM yang menurut saya wajib kita lakukan. Maka peran-peran dari tokoh-tokoh budaya, adat menjadi begitu penting. Ada lagi Pak Raja Goa, saya lupa menyebut tadi itu. Pada tadi malam bersama saya, mohon maaf saya. Betapa kalau kami bertemu dengan para raja-raja hari ini, kami mendapatkan banyak sekali catatan. Kami mendapat masukan-masukan agar ini bisa berkembang. Bayangkan Bapak Ibu kalau saya mau ambil dari satu aspek, nilai seni, adat, adab, oke. Tapi dari sisi pariwisata, saya kira juga ini menjadi potensi yang bagus sekali. Yang kami berharap, orang saya kira akan kecapean datang ke Indonesia, piknik ke Indonesia karena mengetahui adatnya bermacam-macam. Di sini saja ada Kesultanan Kutai Kartanegara, ada keluarga asli dari Dayak, ya. Ada masyarakat lain yang hidup di sini berdampingan, dan itu menunjukkan tadi
Bhinneka Tunggal Suara. Suaka, Bhinneka Tunggal Suaka, maaf. Bhinneka Tunggal Suaka. 11-12 sebenarnya. Artinya apa? Artinya kita yang berbeda itu mesti bisa dipersatukan. Dan saya menyampaikan terima kasih atas sambutan yang luar biasa ini kepada kami. Dan tentu ini akan menjadi catatan saya. Setidaknya ketika kami bisa melihat lebih jauh kepada sudut-sudut Indonesia, rasanya inilah yang menjadi perhatian kami karena kami ikut merasakan. Bukan hanya sekedar katanya, tapi saya datang, melihat, bersentuhan, mencatat, dan mendengarkan dari apa yang Bapak Ibu berikan. Terima kasih, izinkan dalam kesempatan lain, jika memungkinkan, kami akan senang kalau bisa berkomunikasi dengan intens. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Baik, diucapkan terima kasih kepada Bapak Ganjar. Mohon izin Bapak, mohon berkenan untuk bisa melaksanakan foto bersama. Kami persilakan kepada tamu kehormatan lainnya untuk bisa berdiri. Kita akan foto bersama terlebih dahulu.